Selamat pagi Bu Reisa Permatasari dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 6, kami di sini akan menjelaskan mengenai prinsip ekonomi. Tetapi prinsip yang akan kami jelaskan itu hanya ada dua, yaitu prinsip keempat dan prinsip ketujuh. Namun sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dulu, yang dimana yaitu dengan saya sendiri, Amanda Gabriela Sibarani dengan 3 digit NPM terakhir yaitu 054. Yang kedua ada Galileo Adiwijaya dengan 3 digit NPM terakhir 074. Yang ketiga ada Muhammad Ibrahim Al-Habsi itu dengan 3 digit NPM terakhir 049. Baik, kita langsung masuk saja ke penjelasan materinya, yaitu prinsip ekonomi yang keempat, how people make decision, berprinsip bahwa setiap orang akan bereaksi terhadap insentif. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu insentif itu apa. Insentif sendiri adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Sesuatu tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah, perubahan harga, pajak, dan lain-lain. Penting diingat bahwa insentif harus cukup besar agar perubahan perilaku nyata. Dalam ekonomi mikro, orang akan menyesuaikan perilakunya ketika insentif berubah, baik itu insentif positif maupun insentif negatif. Insentif positif bisa berupa hadiah, subsidi, ataupun potongan. Insentif negatif bisa berupa pajak dan denda. Nah, bentuk reaksi seseorang bisa berupa peningkatan konsumsi atau produksi, pergeseran dari satu jenis barang ke barang lain, bahkan pengurangan konsumsi jika biaya naik. Oke, langsung saja untuk selanjutnya yaitu contoh insentif positif dan reaksi di Indonesia. Itu yang pertama ada sektor otomotif, yaitu mobil listrik dan kendaraan ramah lingkungan. Insentif yang diberikan itu pengurangan PPNBM atau pembebasan biaya masuk dan potongan pajak untuk kendaraan listrik. Nah, reaksi yang diharapkan atau yang terlihat itu konsumen lebih tertarik membeli mobil listrik atau BEF sehingga produsen mendorong produksi kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. Untuk sumber atau catatan berita sendiri kami peroleh dari Gakindo yang mencatat pemerintah memberikan insentif PPNBM dan keinginan biaya impor untuk BEF. Nah, yang kedua ada motor listrik sama seperti sebelumnya. Yang ketiga ada sektor industri dan investasi, itu insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, insentif berbasis performa. Nah, investor itu lebih tertarik berinvestasi dalam sektor yang diinsentifkan. Untuk sumber beritanya kami dapat dari diskusi tentang insentif pajak berbasis performa dalam memacu pertumbuhan ekonomi dari DDTC News. Kemudian ada sektor energi listrik atau rumah tangga, itu diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan daya lebih kecil dari 1300 volt. Nah, itu reaksi yang diharapkan rumah tangga mengurangi beban listrik dan tetap memakai listrik dengan motivasi. Untuk dari sumber beritanya dari kontrak hukum, ada transportasi mobilitas dan pertanian subsidi pupuk. Mungkin ini dapat dilihat lebih jelas lagi dari slide PPT kami. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya itu ada contoh insentif negatif dan reaksi di Indonesia. Itu saya ambil 3 contoh saja, yaitu pertama lingkungan atau kantong plastik. Contoh bentuk insentif negatifnya itu pengenaan tarif 200 sampai 500 perak per kantong untuk di retail modern. Tujuannya itu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, contoh atau sumber dari beritanya itu sendiri dari kompas.com. Kemudian ada kesehatan itu terkait rokok, peningkatan cukai rokok setiap tahun. Ini untuk menekankan konsumsi rokok dan peningkatan pendapatan negara. Nah, diharapkan konsumen itu mengurangi pembelian rokok. Ini didapat dari CNN Indonesia. Yang ketiga yaitu ada lalu lintas dan keselamatan. Itu bentuk insentif negatifnya itu denda tilang elektronik atau ETLE untuk pelanggaran lalu lintas. Nah, diharapkan dengan adanya insentif ini dapat menegakkan disiplin berlalu lintas. Reaksinya itu diharapkan pengendara lebih berhati-hati dan jumlah pelanggaran menurun di area terpasang kamera. Itu didapat dari kompas.com. Untuk yang lainnya, contoh insentif negatif lainnya, teman-teman dapat lihat dari PPT kami lagi. Ini sudah lengkap dan untuk mempersingkat waktu. Yang terakhir itu ada berita dan kebijakan baru Indonesia terkait insentif sendiri. Itu kami ambil ada 5 bentuk. Yang pertama ada stimulus tambahan Q4
2025 baik itu transportasi, bantuan sosial. Nah, tujuan sasarannya itu memperkuat daya beli dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Reaksinya itu diharapkan diperkirakan akan meringankan beban keluarga kurang mampu dan meningkatkan konsumsi. Dari beritanya sendiri itu dari Indonesia to give additional stimulus in 2025. Itu dari Reuters. Dan kedua itu ada insentif motor listrik seperti yang dijelaskan dari sebelumnya, itu kami dapat dari News DDTC. Yang ketiga itu ada insentif pajak berbasis permohonan untuk investasi, menarik investor lagi dan lagi, dan reaksinya itu investor dapat memilih lokasi sektor yang diinsentifkan. Itu dari News DDTC juga. Nah, ini ada penghapusan sebagian subsidi dan penyesuaian tarif BBM dan listrik, itu menata beban subsidi negara dan menciptakan efisiensi. Reaksinya itu diharapkan beberapa rumah tangga akan menyesuaikan konsumsi, sementara sebagian media lainnya menyesuaikan juga. Nah, untuk sumber beritanya sendiri dapat dari Kompas, media lokal, berita kenaikan BBM atau listrik. Selanjutnya itu ada tips dan kesimpulan, akan saya serahkan kepada teman saya Galileo. Baik, saya akan menjelaskan tentang tips insentif yang efektif, yaitu mengkaitkan insentif dengan kinerja nyata, misalnya hanya berlaku jika target tenaga kerja atau ekspor tercapai. Yang kedua, fokus pada sasaran yang tepat, supaya yang membutuhkan saja yang mendapatkan. Ya, terus ketiga, batasi durasi agar tidak menjadi beban permanen. Yang keempat, monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan mencegah penyalahgunaan. Yang kelima, gabungkan insentif dengan kebijakan pendukung seperti regulasi, infrastruktur, dan pelatihan. Kesimpulannya, prinsip ekonomi menyatakan orang akan merespon insentif baik positif maupun negatif. Contoh-contohnya di Indonesia itu ada subsidi listrik, insentif dari kendaraan listrik, diskon transportasi, dan insentif pajak, menunjukkan bagaimana kebijakan dapat memicu perilaku. Namun, efektivitas insentif ini bergantung pada desain, pengawasan, dan keterkaitan dengan tujuan ekonomi. Dalam merancang kebijakan harus seimbang antara manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang. Baik. Nah, di sini ada how people interact. Pemerintah memiliki peran pada pasar. Pemerintah berperan memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan seperti pajak dan subsidi, regulasi harga, penyedia barang publik, serta kebijakan anti-monopoli. Tujuan utamanya adalah mencapai efisiensi ekonomi, pemerataan sejahtera, dan stabilitas ekonomi nasional. Namun, intervensi pemerintah juga menghadapi tantangan seperti birokrasi, inefisiensi, dan potensi disrupsi pasar sehingga diperlukan kebijakan yang tepat sasaran dan seimbang antara kepentingan ekonomi dan sosial. Nah, baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu berita terkait peran pemerintah pada pasar. Nah, yang pertama adalah pemerintah dorong e-commerce tingkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Untuk tujuan dari pemerintah mendorong e-commerce tersebut yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Dan dampak yang diberikan adalah diadakannya acara e-commerce expo yang diramaikan oleh pelaku industri digital. Untuk sumber beritanya kami dapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Selanjutnya ada Pemkab Banggai berkolaborasi gelar pasar murah di Kelurahan Jole. Untuk tujuan dari Pemkab Banggai mengadakan kolaborasi tersebut adalah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mengendalikan inflasi. Jadi untuk tujuan dari Pemkab Banggai mengadakan kolaborasi tersebut adalah untuk menstabilkan harga kebutuhan-kebutuhan pokok. Dan dampak yang diberikan yaitu membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Untuk sumber berita yang kami dapatkan yaitu dari infopublik.id. Dan yang terakhir, ada Gubernur Jawa Tengah memperkuat kolaborasi guna menekan inflasi. Untuk tujuan dari berita tersebut yaitu memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD, serta instansi vertikal
dalam mengendalikan inflasi. Lalu dampak yang diberikan yaitu harga beberapa komoditas atau kebutuhan pokok seperti minyak goreng, cabai rawit, dan beberapa komoditas bahan-bahan pokok lainnya terstabilkan. Sumber berita yang kami dapatkan yaitu dari Pemprov Jawa Tengah. Oke. Diinformasikan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti Selanjutnya yaitu kesimpulan, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan di pasar. Meskipun mekanisme pasar bekerja berdasarkan permintaan dan penawaran, dalam praktiknya sering muncul kegagalan pasar seperti monopoli, eksternalitas, atau ketimpangan ekonomi. Melalui kebijakan fiskal, moneter, subsidi, pajak, serta regulasi harga dan upah, pemerintah diharapkan dapat menstabilkan perekonomian, melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan, dan mendorong pertumbuhan yang berkeadilan. Dan menggantikan secara efisien dan adil demi kesejahteraan masyarakat bersama. Oke, baik, itulah tadi mengenai dua prinsip yang kelompok kami jelaskan, prinsip keempat dan prinsip ketujuh, baik dari how people make decision maupun how people reaction. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan kata atau penyampaian. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih.